diisi juga. Terus yang ini untuk mengatur si opacity-nya yang terakhir kayak gitu. Mungkin itu sih yang aneh ya. Oh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cewek Ngoding ya. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat formulir sederhana menggunakan HTML dan CSS. Formulir ini bisa kalian gunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat kontak, registrasi, atau feedback, dan masih banyak lagi. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video belajar coding lainnya. Sekarang, ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita ngoding ya, kalian harus tahu dulu bahwa formulir atau form adalah elemen penting di hampir setiap website ya. Dengan HTML kita bisa membuat struktur formulir, sementara nanti kita akan menggunakan CSS untuk membantu mempercantik tampilannya. Nah, contohnya kita akan membuat formulir sederhana dengan inputan untuk nama, email, dan pesan. Begitu. Jadi kita langsung aja ke implementasi codingan, oke? Oke, kalau kalian nonton di video sebelumnya, gue udah bahas tentang bagaimana sih cara menggunakan HTML dan CSS untuk pemula ya. Nah, itu kalian bisa tonton di video yang sebelumnya. Atau kalau ada di link di atas. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah formulir yang tadi udah dijelasin di bawahnya ya. Jadi nanti di bawah image kita akan buat formulir ya. Kalian bebas sebetulnya mau formulirnya aja atau mau ada elemen kayak gininya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah formulir, kalian harus menggunakan tag yang namanya form. Ya, kita akan menggunakan tag form. Jadi kalian panggil aja form. Nah, ini dia tag form ini. Nah, di dalam form ini ada sebuah atribut yang namanya itu action dan juga ada atribut yang namanya method. Nah, action ini apa? Action ini adalah atribut yang digunakan untuk memberikan action kepada formulir yang udah kita buat untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, metode ini biasanya berisi metode formulirnya. Jadi metode formulirnya itu ada post, ada get, dan lain-lain. Kalau nggak salah. Atau ada dua aja ya, gue lupa. Ada post, ada get. Nanti ini kita bahas di lain waktu ya. Untuk lebih detailnya, oke? Nah, untuk actionnya dan metodenya, kalau metodenya kita akan menggunakan metode post ya. Jadi kita akan mengirim data gitu. Nah, untuk action ini kita isi dengan tanda simbol pagar aja. Nah, simbol ini tuh untuk menandakan dia tuh kita nggak berikan action apa-apa ya. Nah, di dalam form ini ada dua elemen yang akan kita buat ya, supaya si formnya terbentuk. Oke. Ada elemen atau atribut ya, atau tag yang akan kita pakai. Itu nama tagnya adalah label dan input. Nah, untuk tag label ini digunakan untuk membuat sebuah label pada si form tersebut gitu ya guys. Biasanya kan kalau ada form itu di atasnya suka ada title atau label. Misalkan form username. Nah, di atasnya kan ada labelnya username. Nah, kita gunain tag label untuk memberikan title atau si label terhadap form tersebut gitu ya. Nah, di label ini ada atribut yang namanya for ya. For ini tuh untuk ngasih tahu ini tuh untuk apa. Label untuk apa, guys. Nanti bisa kita pakai juga. Kalau misalkan mau kirim data, kita pakai yang si for ini. Nah, di sini kita isi namanya. Nama labelnya apa? Seperti itu. Nah, setelah labelnya, di bawahnya kita kasih yang bentuknya inputannya, guys.
Nah, untuk inputannya itu kita pakai namanya tag input gitu. Nah, untuk tag input ini dia yang akan membentuk sebuah inputan gitu. Di dalamnya ada atribut yang namanya type. Nah, type ini tuh kita bisa isi sesuai dengan inputan ini atau form ini tuh untuk apa, guys. Kalau misalkan untuk email, berarti kita kasih type-nya email. Kalau dia cuma teks biasa, itu kita kasih teks gitu ya. Ini kan sudah ada nih, kalau kalian lihat ketika kita buat atribut type, di sini ada type yang bisa kita gunakan gitu. Karena ini gua mau buat formnya name, jadi gua akan gunakan type-nya itu teks ya. Selain itu, ada yang namanya ID. ID ini untuk memberikan identitas terhadap si form ini atau inputan ini ya guys ya. Jadi ketika nanti kalian ngirim data, nanti kalian bisa panggil si ID ini untuk nge-get si data yang udah di-input di inputan formnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini juga bisa kita kasih name-nya juga. Name-nya kita kasih nama name juga ya. Seperti itu, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kan kita tadi sebelumnya udah bilang ya mau bikin form untuk name, email, dan message. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk form yang lainnya ya, yang email sama message ya. Kalian copy aja, terus pastein. Di sini tinggal ganti aja namanya. Oh, ini type-nya email ya. E-nya kecil, terus labelnya email. Nah, untuk type email ini tuh kita pakainya type email. Nah, di sini ID-nya sama name-nya kita kasih nama email. Lakukan hal yang sama untuk form message. Nah, form message ini kurang lebih sama sih kayak yang ini ya. Type-nya dia text. Terus ininya kita kasih message. Nama labelnya message. Terus ID sama name. Sorry, ini kebalik gua tadi. Ini tuh name, isinya email. Sorry ya guys. Terus ini juga name, isinya message. Seperti itu ya. ID-nya juga kita isi message. Nah, udah jadi nih guys. Sudah jadi ya. Coba kita akan refresh ya, kita akan coba refresh hasilnya seperti apa ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Sorry gua tadi ganti browser ya. Nah, ini dia hasilnya. Sudah terbentuk formnya name, email, dan message. Nah, selanjutnya kita akan buat style CSS untuk form ini. Oke. Nah, kalian balik lagi ke codingan kalian. Terus kalian pergi ke style CSS. Oke, di sini kita akan mendekorasi form yang tadi udah kita buat. Kita akan tambahin properti properti untuk mendesain atau merubah tampilan si formnya. Jadi kita panggil kelas formnya. Terus kita ubah backgroundnya. Kita ubah backgroundnya warna ini ya, putih. Terus kita kasih padding. Kita kasih 20 aja. Terus kita kasih border radius 10 px. Kasih juga, kita kasih apa ya, box shadow kali. Kita kasih box shadow sekitar nih, kita
kasih ini 0, 4px, 6px, RGBA, ini warna RGBA 0,1 ya. Nanti gue jelasin ya ini kenapa kayak gini. Terus kita atur ya widthnya. Kita bisa juga atur widthnya, kita kasih 300px. Nah kayak gini. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini ya, dia kurang rapih guys. Jadi kita akan coba rapihin lagi. Kita coba si badinya tambahin guys, yang kemarin kita tambahin, kita ubah deh marginnya, atau kita ubah dulu displaynya flex. Terus kita ubah kontennya tuh ada di tengah, dan si itemnya yang ada di dalamnya juga ada di tengah. Terus kita ubah coba height-nya. Coba kita lihat ya guys. Nah kan seperti ini ya. Coba ya yang kucing ini kita ilangin dulu deh kayaknya. Buat nggak rapih ya, nanti kita rapihin. Kita sekarang buat konten yang form dulu. Kita komen dulu ya. Nah kayak gini ya. Terus kita akan juga ubah style si inputannya guys. Jadi kita panggil input, sama juga si text areanya. Jadi kalau kalian mau ubah dua properti sekaligus bisa kayak gini. Jadi kita ubah input, koma, ubah mau apa lagi, ubah apa lagi gitu. Tinggal kayak gini, nanti di dalamnya langsung kita definisiin si widthnya misal 100% ya. Terus kita kasih padding 10px, terus kita kasih margin buttonnya 15px, terus kasih border enggak ya, kasih border radius aja 5px. Font size nya kita kasih 14 ya, 14px ya guys ya. Oke, kayak gini kita refresh. Nah seperti ini, cuman ininya nggak rapi ya. Nggak rapi ya guys ya. Oke, nah selanjutnya kita juga tambahin style buat si labelnya ya guys. Kita panggil label, kita ubah displaynya jadi block. Terus kita kasih margin buttonnya 5px. Habis itu kita ubah font weight-nya jadi bold. Kita coba lihat. Oke, kayak gini, cuman jadinya masih ya. Ininya masih. Nah, ini kita akan ubah si style di indeksnya. Ini kan bottomnya tuh ada di luar formnya. Kita akan naikkan dia ke atas gitu. Biar dia ada di dalam form dan nanti actionnya bisa sekalian ke bottomnya gitu. Nah, dia nanti akan ada di bawah ya, bukan di kanan lagi. Oke, jadi formnya tuh dia mepet ke sisi kanan. Jadi kita atur aja si ininya guys. Kita atur di input text areanya, dia widthnya jangan 100%.
kita coba 90%. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak akan mepet ke kanan. Nah, seperti itu sih guys ya. Oke, nah ini kita hapus aja, nggak apa-apa. Nah, di button ini kita tambahkan type-nya submit. Ya, kita tambahin si type submit. Gitu ya. Nah, jadi sekarang form kita udah jadi deh guys. Nih, nanti kita tinggal tambahin actionnya ya di sini. Oke, begitu aja mungkin. Oh ya, nanti gue jelasin dulu kali ya si style ini. Takutnya nanti kalian belum paham kenapa gue harus pakai ini, kenapa harus pakai ini gitu ya. Kenapa di body itu harus ada justify content, align items, height-nya 100 VH gitu ya, kayak biasanya kan 100 px. Oke. Kalau justify content, jadi nanti anak atau item yang ada di dalam body dia itu tuh bakal ada di tengah guys. Terus alignment itemsnya juga nanti dia di tengah, si anaknya itu alignmentnya tuh di tengah juga gitulah. Terus height-nya kenapa 100 VH? VH itu tuh kayak viewport height, jadi dia menyesuaikan dengan si ukuran layar. Jadi kalau misalkan ukuran layarnya tinggi gitu ya, atau laptopnya yang layarnya lebih tinggi, nah itu dia akan menyesuaikan si posisinya gitu. Jadi 100 VH itu tuh 100% kita mengikuti ukuran si height-nya layar lah, jadi fleksibel gitu. Terus apa lagi ya, ini kali ya. Terus kalau misalkan kalian belum tahu yang ini ya, box shadow, kenapa kayak gini penulisannya, harus sebenarnya masih ada mungkin format yang lain ya, cuman kalau ini tuh gua ngaturnya ini tuh di angka awal, dia tuh untuk mengatur si offset, horizontal offset. Terus yang kedua untuk vertical offsetnya berapa. Terus yang ini adalah untuk mengatur si blur radiusnya guys ya, si blur radius. Terus yang ini untuk mengatur warnanya, kebetulan gue pakai RGBA. Nah yang ininya gue kosongin, kalau kalian mau ada warna lain bisa diisi juga. Terus yang ini untuk mengatur si opacity-nya yang terakhir kayak gitu. Mungkin itu sih yang aneh ya. Oh, sama ini kali ya, display block gitu. Terus kalau yang ini label, kalau label ini kan kita set dia display block gitu ya. Jadi display block itu tuh dia akan mengambil satu blok itu. Kalau misalkan kita row ya, di label itu kan ada satu row gitu ya. Misalkan kalau ada elemen lain, si elemen lainnya itu akan dipaksa buat dia ke bawah gitu. Jadi display ini tuh cuman buat si label ini doang. Display row itu tuh cuman buat si label doang. Jadi satu row itu horizontal itu cuman buat label doang kalau kita nge-set displaynya block gitu guys ya. Seperti itu sih. Apalagi ya yang belum dijelasin, mungkin yang lainnya harusnya udah paham lah ya, kayak padding, border radius, width, color dan lain-lain harusnya udah paham lah, height dan lain-lain ya, itu udah biasa gitu. Nah kalau yang ini mungkin kalian paham kan ya, ini actionnya nanti kita bisa isi, terus metodenya post karena kita akan mengirim data gitu ya. Ini ada labelnya yang tadi gue bilang, nanti kalau misalkan ada elemen di sini karena displaynya udah kita set block, dia akan ke bawah kalau ada elemen lain gitu, dipaksa ke bawah. Ini inputannya, ini buttonnya. Nah mungkin type submit ya, type submit ini ya. Oke, kalau type submit ini tuh jadi kayak jadi kita ngeset kalau misalkan kita klik button ini, dia akan mengirim formulir ini tuh ke datanya ke action yang udah kita set di sini. Jadi otomatis dia ngirim data form ini tuh ke action yang udah kita set lah. Ya, jadi kita
otomatis ngirim si form ini, data form ini, submit ke action ini gitu. Kalau type-nya submit. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya guys untuk pembuatan form kita. Ini mungkin sangat sederhana. Nanti kita lanjut lagi yang lebih kompleks. Tapi guys, kita coba belajar dikit-dikit aja ya. Yang penting kalian paham konsepnya seperti apa gitulah. Oke, kita sama-sama belajar. Oke, makasih untuk yang udah nyimak video kita. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa follow TikTok kita juga, Cewek Ngoding. Ya, oke. Segitu aja. Terima kasih. Bye-bye guys. Terima kasih banyak.